Tanggal 30 September tahun 2025 menjadi hari yang penuh ketegangan bagi bangsa Indonesia. Di berbagai kota besar, ribuan buruh bersiap turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi titik paling panas. Gedung DPR dan Istana Negara dipenuhi massa yang datang dari berbagai daerah. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan buruh terhadap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang mereka nilai tidak adil. Serikat Pekerja, terutama KSPI, memimpin barisan ini dengan keyakinan bahwa suara mereka akhirnya harus benar-benar didengar. Kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil semakin memperparah situasi. Harga kebutuhan pokok meroket, biaya transportasi meningkat, dan daya beli masyarakat melemah. Sementara itu, upah buruh dinilai stagnan dan tidak sebanding dengan pengeluaran harian. Banyak keluarga buruh terpaksa mengurangi konsumsi, bahkan sebagian harus berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keadaan ini memunculkan rasa frustasi yang mendalam, sehingga demonstrasi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memaksa pemerintah mengambil tindakan nyata. Di tengah keresahan itu, muncul pula isu ketidakpastian kerja yang semakin mengancam. Banyak buruh mengeluhkan sistem kontrak berkepanjangan, outsourcing, hingga PHK sepihak yang marak terjadi. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah hanya dijadikan roda produksi tanpa ada jaminan masa depan. Hal inilah yang membuat suara buruh semakin bulat untuk menolak sistem ketenagakerjaan yang merugikan. Mereka menginginkan kepastian kerja, bukan sekadar janji-janji kosong dari para penguasa. Peran KSPI dalam menggerakkan massa sangat signifikan. Sebagai konfederasi buruh terbesar, KSPI menjadi motor utama konsolidasi aksi ini. Melalui rapat-rapat internal, komunikasi intensif, hingga penyebaran informasi lewat media sosial, seruan aksi terus bergema. Buruh dari berbagai sektor, industri, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan, berbondong-bondong menyatakan siap bergabung. Aksi ini kemudian disebut-sebut sebagai salah satu unjuk rasa terbesar dalam sejarah modern gerakan buruh Indonesia. Menjelang hari H, ketegangan semakin terasa. Ajakan untuk melakukan long march, mogok kerja, hingga aksi di berbagai titik strategis membuat suasana politik semakin panas. Banyak perusahaan dibuat resah, karena ribuan buruh menyatakan akan meninggalkan pabrik dan kantor untuk bergabung dalam aksi. Tidak sedikit pengusaha yang mengeluh, namun para buruh tetap pada pendiriannya, mereka lebih memilih kehilangan satu hari kerja, daripada terus kehilangan harapan dalam jangka panjang. Para pengamat mulai memperkirakan bahwa aksi ini dapat mengguncang stabilitas politik. Pasalnya, tuntutan buruh bukan hanya terkait persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi kebijakan pemerintah. Jika aksi ini berhasil memobilisasi ratusan ribu orang, bahkan jutaan, maka tekanan politik terhadap pemerintah akan semakin besar. Situasi ini menimbulkan spekulasi, apakah pemerintah akan merespons dengan serius, atau justru mencoba meredam dengan cara represif. Media massa, baik nasional maupun internasional, turut menyoroti aksi ini. Beberapa media asing menggambarkannya sebagai gelombang perlawanan buruh Indonesia, yang berpotensi menginspirasi gerakan serupa di negara lain. Sementara itu, media dalam negeri menyoroti dampak aksi terhadap aktivitas masyarakat, lalu lintas, serta kemungkinan terganggunya roda ekonomi. Di balik semua itu, jelas bahwa isu yang diangkat buruh bukanlah isu kecil, melainkan sesuatu yang menyentuh langsung kehidupan jutaan orang. Dengan latar belakang yang begitu kompleks, demonstrasi pada tanggal 30 September tahun 2025 bukan hanya sekadar aksi protes. Ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah terlalu lama dirasakan. Buruh ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi manusia dengan hak dan martabat. Melalui aksi ini, mereka berharap suara mereka bisa menembus dinding kekuasaan, memaksa pemerintah dan DPR membuka mata terhadap realitas yang selama ini diabaikan. Persiapan menjelang demonstrasi tanggal 30 September tahun 2025 dilakukan dengan sangat matang. Sejak awal bulan, KSPI bersama berbagai serikat buruh sudah menggelar rapat konsolidasi di tingkat nasional maupun daerah. Mereka mengatur strategi, menentukan titik kumpul, serta menyiapkan segala kebutuhan logistik untuk memastikan aksi dapat berjalan tertib namun tetap kuat dalam menyuarakan tuntutan. Konsolidasi ini melibatkan ribuan koordinator lapangan yang bertugas mengarahkan massa agar tidak tercerai-berai dan menjaga agar aksi tetap fokus pada tujuan utama.
Komunikasi melalui media sosial menjadi salah satu senjata penting dalam mobilisasi massa. Grup-grup WhatsApp, Telegram, dan berbagai platform lainnya dipenuhi dengan informasi teknis mengenai waktu keberangkatan, transportasi, hingga atribut yang harus dibawa. Poster digital dengan slogan perjuangan buruh tersebar luas, menyulut semangat dan solidaritas di kalangan pekerja. Dengan cara ini, buruh dari berbagai daerah bisa merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan besar yang terorganisir. Logistik menjadi hal krusial yang dipersiapkan jauh hari. Para buruh bersama serikatnya mengumpulkan dana untuk menyediakan makanan, minuman, serta obat-obatan ringan bagi para peserta aksi. Beberapa kelompok bahkan menyiapkan mobil komando, pengeras suara, hingga panggung kecil untuk orasi. Semua itu dilakukan secara swadaya, mencerminkan betapa serius dan kompaknya mereka dalam mengorganisir aksi ini. Persiapan ini juga menegaskan bahwa gerakan buruh bukan sekadar spontanitas, melainkan hasil kerja kolektif yang penuh perhitungan. Selain logistik, keamanan internal juga menjadi perhatian utama. KSPI membentuk tim khusus yang bertugas menjaga ketertiban di lapangan. Mereka akan memastikan tidak ada provokasi yang bisa memicu kericuhan. Buruh sadar betul bahwa aksi damai akan lebih efektif dalam mendapatkan simpati publik dibandingkan kerusuhan yang hanya akan merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, instruksi tegas dikeluarkan, jangan terprovokasi, tetap fokus pada tuntutan, dan jaga solidaritas. Para buruh dari luar Jakarta melakukan perjalanan panjang untuk bergabung dalam aksi ini. Ada yang datang menggunakan bus, kereta, hingga kendaraan pribadi. Perjalanan tersebut bukan tanpa pengorbanan, karena banyak dari mereka harus merelakan gaji harian atau bahkan menanggung biaya sendiri. Namun semua itu dianggap sepadan dengan perjuangan yang sedang mereka lakukan. Di setiap perjalanan, semangat solidaritas semakin tumbuh, karena mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi ketidakadilan. Di sisi lain, aparat keamanan juga mulai melakukan persiapan. Ribuan personel polisi dan TNI dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi. Barikade kawat berduri dipasang di sekitar gedung DPR dan Istana Negara. Mobil water cannon, kendaraan taktis, dan pasukan pengendali massa sudah siaga di titik-titik strategis. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya negara memandang aksi buruh kali ini. Namun, di balik persiapan aparat, buruh tetap menegaskan bahwa aksi mereka adalah aksi damai. Media turut memainkan peran penting dalam membangun atmosfer menjelang aksi. Berbagai stasiun televisi menayangkan pernyataan dari pimpinan serikat buruh, yang menegaskan alasan dan tuntutan mereka. Portal berita online ramai memberitakan prediksi jumlah massa, potensi dampak terhadap lalu lintas, hingga spekulasi tentang respons pemerintah. Situasi ini membuat publik semakin menaruh perhatian besar terhadap tanggal 30 September. Seakan menanti babak baru dalam sejarah gerakan buruh. Semua persiapan ini akhirnya membangun satu kesimpulan, aksi tanggal 30 September tahun 2025 bukanlah gerakan biasa. Ia adalah hasil kerja kolektif yang lahir dari penderitaan nyata buruh di lapangan. Dari konsolidasi organisasi, penggalangan logistik, hingga strategi komunikasi, semua dilakukan dengan tekad bulat untuk menegaskan bahwa buruh tidak lagi bisa diabaikan. Mereka siap turun ke jalan, bukan hanya untuk menuntut hak, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan solidaritas yang sesungguhnya. Pagi hari tanggal 30 September tahun 2025, suasana di ibu kota berubah drastis. Ribuan buruh mulai berdatangan ke titik kumpul yang sudah ditentukan. Dari berbagai sudut kota, massa bergerak dengan konvoi kendaraan, sebagian berjalan kaki sambil membawa bendera organisasi dan spanduk tuntutan. Suara peluit, tabuhan drum, dan yel-yel perjuangan menggema di udara. Jalanan yang biasanya dipadati kendaraan pribadi kini dipenuhi lautan manusia berbaju seragam serikat buruh, menciptakan pemandangan yang begitu berbeda. Di sekitar gedung DPR, aparat keamanan sudah berjaga sejak dini hari. Barikade kawat berduri membentang, memisahkan massa dari gedung perwakilan rakyat itu. Polisi berbaris rapat, lengkap dengan tameng dan helm, sementara kendaraan taktis parkir di sisi jalan. Namun, meski suasana terlihat tegang, buruh tetap menjaga ketertiban. Mereka menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk memastikan suara mereka sampai ke telinga para wakil rakyat. Di antara kerumunan, mobil komando menjadi pusat perhatian. Dari atas kendaraan, para orator bergantian menyampaikan pidato penuh semangat. Mereka membacakan 3 tuntutan utama yang menjadi fokus aksi:
kenaikan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, dan pencabutan aturan ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Setiap kali tuntutan disebutkan, massa langsung bersorak dan mengangkat poster-poster bertuliskan kata-kata perlawanan. Atmosfer perjuangan semakin menguat, seolah-olah tidak ada lagi rasa lelah di wajah para buruh. Istana Negara juga menjadi titik panas yang dijaga ketat. Massa buruh yang bergerak ke arah istana membawa bendera merah putih dan spanduk besar bertuliskan, "Buruh bersatu, tidak bisa dikalahkan." Mereka ingin menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal kepentingan kelompok tertentu, melainkan perjuangan rakyat pekerja seluruh Indonesia. Dengan tertib mereka berbaris, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menciptakan suasana yang menggugah siapapun yang menyaksikannya. Sementara itu, lalu lintas di Jakarta hampir lumpuh. Jalan protokol ditutup, kendaraan pribadi terpaksa mencari jalur alternatif. Banyak warga yang awalnya merasa terganggu justru ikut memberikan dukungan setelah melihat semangat para buruh. Beberapa masyarakat yang melintas bahkan membagikan air minum dan makanan ringan kepada peserta aksi. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan buruh bukan sesuatu yang asing, melainkan bagian dari penderitaan bersama dalam menghadapi kerasnya kehidupan ekonomi. Di tengah teriknya matahari siang, semangat para buruh tidak surut. Mereka terus berorasi, menyanyikan yel-yel, dan sesekali meneriakkan kritik pedas kepada pemerintah. Suasana kian hidup ketika beberapa tokoh Serikat Buruh Nasional hadir untuk memberikan pidato. Kehadiran mereka semakin membakar semangat massa, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya simbolis, melainkan gerakan serius untuk menuntut perubahan nyata. Meski jumlah massa begitu besar, ketertiban tetap dijaga dengan baik. Tim keamanan internal buruh yang dibentuk sejak awal terus berkeliling, mengingatkan agar tidak terpancing provokasi. Mereka sadar bahwa satu insiden kecil bisa merusak citra perjuangan yang sedang dibangun. Oleh karena itu, setiap peserta aksi berusaha menunjukkan kedisiplinan, agar pesan yang disampaikan benar-benar sampai tanpa harus ditutupi oleh isu kerusuhan. Hari itu menjadi saksi bahwa kekuatan buruh tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah massa yang luar biasa, dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka berhasil menunjukkan bahwa suara pekerja adalah suara rakyat. Suasana di depan DPR dan Istana Negara dipenuhi energi perjuangan, menciptakan gelombang solidaritas yang menggema ke seluruh penjuru negeri. Inilah titik awal dari babak baru perjuangan buruh di Indonesia. Salah satu tuntutan utama yang dikumandangkan para buruh pada aksi tanggal 30 September tahun 2025 adalah kenaikan upah minimum kota dan kabupaten, atau yang lebih dikenal dengan UMK. Buruh menilai bahwa besaran upah yang mereka terima saat ini sudah tidak sebanding dengan biaya hidup sehari-hari. Harga beras, minyak goreng, gas LPG, hingga tarif transportasi umum terus naik, sementara gaji mereka nyaris tidak bergerak signifikan. Kesenjangan inilah yang membuat buruh merasa hidupnya semakin sulit dari tahun ke tahun. Banyak buruh yang menceritakan bagaimana gaji mereka habis hanya dalam hitungan hari setelah diterima. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menabung atau memenuhi kebutuhan pendidikan anak, akhirnya hanya cukup untuk bertahan hidup. Tidak sedikit buruh yang terpaksa berutang ke koperasi, bank, bahkan rentenir untuk menutupi kebutuhan mendesak. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa UMK yang berlaku saat ini tidak lagi relevan dengan realitas ekonomi masyarakat. KSPI dan serikat buruh lainnya sudah lama memperjuangkan kenaikan UMK berdasarkan formula kebutuhan hidup layak KHL. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR tidak lagi menetapkan upah berdasarkan kepentingan politik atau tekanan pengusaha besar, melainkan murni berdasar pada kebutuhan nyata para pekerja. Dalam aksi ini, tuntutan kenaikan UMK kembali digaungkan dengan lebih keras, sebagai simbol bahwa kesejahteraan buruh tidak bisa lagi ditunda. Para orator di mobil komando menegaskan bahwa buruh bukanlah mesin produksi yang bisa diperas tenaganya tanpa henti. Mereka adalah manusia dengan keluarga, dengan tanggung jawab, dengan mimpi yang ingin diwujudkan. Jika upah yang diberikan tidak layak, maka bukan hanya buruh yang menderita, tetapi juga generasi penerus mereka. Anak-anak buruh kehilangan kesempatan untuk sekolah lebih tinggi karena biaya pendidikan terlalu mahal, sementara orang tua buruh tidak bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Kenaikan UMK dianggap bukan hanya tuntutan ekonomis, tetapi juga moral. Buruh merasa mereka memiliki hak atas kesejahteraan yang lebih baik karena mereka adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Pabrik-pabrik berdiri, mesin-mesin berputar, dan barang-barang diekspor ke luar negeri berkat keringat buruh. Namun,
Ironisnya, mereka justru menjadi pihak yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan. Aksi tanggal 30 September ini ingin membalikkan ketidakadilan itu, dengan menegaskan bahwa buruh berhak hidup layak di tanah air sendiri. Dalam orasi-orasi tersebut, beberapa tokoh buruh juga membandingkan UMK di Indonesia dengan negara tetangga. Di beberapa negara ASEAN, upah buruh sudah jauh lebih tinggi, sementara harga kebutuhan hidup relatif sama. Hal ini membuat Indonesia terkesan sengaja mempertahankan buruh murah untuk kepentingan investor, tanpa memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan. Perbandingan ini membuat massa semakin marah, karena mereka merasa pemerintah tidak serius memperjuangkan nasib rakyatnya sendiri. Sorak-sorai massa semakin menggema ketika tuntutan kenaikan UMK diumumkan berulang kali. Poster-poster bertuliskan, "Naikkan UMK sekarang," dan "Upah layak hak kami," berkibar di udara. Teriakan buruh bergema hingga terdengar jelas ke dalam gedung DPR, seakan memaksa para wakil rakyat untuk segera keluar dan mendengar langsung jeritan hati pekerja. Suasana ini menegaskan bahwa isu UMK bukan hanya soal angka, melainkan soal martabat dan keberlangsungan hidup jutaan keluarga buruh. Dengan tuntutan kenaikan UMK yang begitu keras disuarakan, aksi tanggal 30 September menjadi penanda bahwa buruh tidak lagi ingin menerima janji kosong. Mereka menuntut kepastian, bukan sekadar wacana. Mereka ingin upah yang benar-benar mencerminkan kerja keras yang mereka lakukan setiap hari. Jika tuntutan ini diabaikan, maka kemarahan yang sudah terakumulasi bisa berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar di masa mendatang. Tuntutan besar lainnya yang disuarakan dalam aksi tanggal 30 September tahun 2025 adalah penghapusan sistem outsourcing. Bagi buruh, sistem ini dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi modern yang merampas kepastian kerja mereka. Banyak buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, tetapi tetap berstatus tenaga outsourcing dengan kontrak pendek yang terus diperpanjang. Mereka tidak memiliki kepastian kapan akan diangkat menjadi karyawan tetap, dan sewaktu-waktu bisa di-PHK tanpa pesangon yang memadai. Situasi ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Outsourcing membuat buruh kehilangan rasa aman dalam bekerja. Setiap kali kontrak habis, ada ketakutan apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak. Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi buruh, tetapi juga memengaruhi keluarga mereka. Bagaimana seorang buruh bisa merencanakan masa depan, menabung untuk pendidikan anak, atau mengambil cicilan rumah, jika setiap 6 bulan sekali mereka selalu dihantui ketidakjelasan status kerja? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar mengapa sistem outsourcing begitu keras ditolak. Para orator dalam aksi tanggal 30 September menegaskan bahwa outsourcing hanyalah cara perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja dengan mengorbankan hak-hak buruh. Dengan sistem ini, perusahaan bisa menghindar dari kewajiban memberikan jaminan sosial, tunjangan, hingga pesangon yang seharusnya diterima buruh. Outsourcing membuat buruh hanya dipandang sebagai beban biaya, bukan sebagai manusia yang berhak hidup layak. Kritik ini disambut teriakan lantang dari massa, yang serentak menolak sistem kerja yang tidak manusiawi tersebut. Cerita-cerita pilu buruh outsourcing semakin memperkuat alasan tuntutan ini. Ada buruh yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, tetapi tetap berstatus tenaga kontrak tanpa kepastian. Ada pula yang tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan jelas, hanya karena kontraknya habis, meskipun kinerja sangat baik. Kisah-kisah seperti ini menjadi bukti nyata bahwa outsourcing adalah sistem yang merampas hak dasar pekerja. Bagi buruh, bekerja keras seharusnya memberi jaminan masa depan, bukan ketakutan yang terus berulang. KSPI menegaskan bahwa penghapusan outsourcing bukan berarti merugikan perusahaan. Justru, dengan kepastian kerja, buruh bisa bekerja lebih produktif dan loyal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki kepastian status akan lebih termotivasi dan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan ini bukan sekadar emosional, tetapi memiliki dasar logis bahwa kepastian kerja akan membawa keuntungan bagi semua pihak, termasuk perusahaan itu sendiri. Perbandingan dengan negara lain juga kembali menjadi sorotan. Di banyak negara, sistem outsourcing dibatasi sangat ketat atau bahkan dilarang sama sekali, karena dianggap merugikan pekerja. Namun, di Indonesia, praktik ini masih marak digunakan. Hal ini membuat buruh merasa pemerintah terlalu memanjakan pengusaha dengan mengorbankan tenaga kerja. Tuntutan untuk menghapus outsourcing dalam aksi ini pun menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap pro-modal.
Suasana semakin memanas ketika massa berteriak serentak, "Hapus outsourcing sekarang juga." Poster dan spanduk besar yang bertuliskan penolakan terhadap sistem ini berkibar di udara. Teriakan itu menggema di depan DPR dan istana, menciptakan tekanan moral yang sangat kuat bagi para penguasa. Buruh ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan tuntutan ini sampai benar-benar ada perubahan nyata dalam regulasi ketenagakerjaan. Dengan begitu, tuntutan penghapusan outsourcing menjadi salah satu titik penting dalam aksi tanggal 30 September tahun 2025. Buruh ingin menegaskan bahwa bekerja bukan hanya soal mencari uang, tetapi juga tentang mendapatkan kepastian hidup. Mereka tidak ingin lagi diperlakukan sebagai roda cadangan yang bisa diganti kapan saja. Mereka ingin diakui sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, dengan hak yang setara dan perlakuan yang adil. Tuntutan ketiga yang paling lantang disuarakan dalam aksi tanggal 30 September tahun 2025 adalah pencabutan berbagai aturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Salah satunya adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal menuai kontroversi. Bagi buruh, aturan tersebut lebih banyak menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara hak-hak pekerja semakin dipangkas. Mereka menilai pemerintah gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan modal dan kesejahteraan tenaga kerja. Sejak pertama kali disahkan, banyak pasal dalam undang-undang itu yang menuai kritik keras. Misalnya aturan terkait pesangon yang dipangkas, fleksibilitas jam kerja yang merugikan buruh, serta pengaturan kontrak kerja yang semakin longgar. Dengan regulasi semacam ini, buruh merasa diperlakukan layaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan, bukan manusia yang memiliki hak dasar. Oleh karena itu, tuntutan untuk mencabut aturan-aturan tersebut menjadi salah satu inti perjuangan dalam aksi besar ini. Di lapangan, orator menyebut aturan-aturan itu sebagai jerat yang membungkam hak buruh. Massa menanggapi dengan teriakan marah, seakan menyuarakan rasa frustrasi yang sudah lama mereka pendam. Bagi buruh, aturan ini bukan sekadar teks hukum, tetapi sesuatu yang nyata merampas hak mereka sehari-hari. Banyak yang sudah merasakan dampaknya, pesangon tidak dibayarkan penuh, jam kerja ditambah tanpa bayaran lembur, dan PHK sepihak semakin sering terjadi. Buruh juga mengkritik proses lahirnya aturan tersebut yang mereka anggap tidak transparan. Mereka merasa suara pekerja diabaikan dalam proses perumusan kebijakan. Rapat-rapat di DPR dan pemerintah lebih banyak dipenuhi oleh lobi pengusaha, sementara serikat buruh hanya dijadikan formalitas. Situasi ini semakin memperkuat pandangan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia selama ini lebih berpihak pada pemilik modal ketimbang rakyat pekerja. Dalam orasi, KSPI menegaskan bahwa mencabut aturan yang merugikan buruh bukan berarti melemahkan ekonomi nasional. Justru, dengan aturan yang adil, produktivitas pekerja akan meningkat, daya beli masyarakat naik, dan perekonomian akan tumbuh lebih sehat. Kebijakan yang berpihak pada buruh bukan hanya persoalan moral, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Inilah argumen yang coba disampaikan agar pemerintah tidak lagi melihat tuntutan buruh sebagai ancaman, melainkan sebagai solusi. Beberapa tokoh buruh juga mengingatkan bahwa sejarah gerakan pekerja di Indonesia selalu berhubungan dengan regulasi. Setiap kali ada aturan yang merugikan, buruh selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk menindas. Seruan, cabut aturan merugikan buruh sekarang juga bergema berkali-kali, mengguncang dinding gedung DPR dan istana. Sorotan media terhadap tuntutan ini semakin memperluas gaung perjuangan buruh. Banyak analis menilai bahwa jika pemerintah terus mempertahankan aturan yang merugikan, maka potensi gelombang protes berikutnya akan semakin besar. Tuntutan cabut aturan ini pun dipandang sebagai ujian nyata bagi keberpihakan pemerintah. Apakah mereka akan memihak rakyat pekerja, atau tetap melayani kepentingan modal semata? Dengan tuntutan ketiga ini, buruh ingin menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal gaji atau kontrak kerja, tetapi juga soal keadilan hukum. Mereka menolak menjadi korban regulasi yang dibuat tanpa memikirkan nasib jutaan pekerja. Aksi tanggal 30 September tahun 2025 menjadi bukti bahwa buruh siap bersatu untuk melawan setiap aturan yang merampas hak mereka, demi terciptanya masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Seiring dengan semakin memanasnya aksi tanggal 30 September tahun 2025, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah dan DPR merespons gelombang massa buruh.
Sejak pagi, pernyataan resmi dari aparat keamanan sudah beredar di media, aksi buruh akan dijaga ketat, namun kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa menyepelekan kekuatan buruh yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang di jalanan. Namun, pernyataan tersebut tidak cukup untuk meredam keresahan massa yang menuntut kepastian lebih konkret. Di gedung DPR, sejumlah anggota dewan akhirnya angkat bicara. Beberapa fraksi menyatakan dukungan moral terhadap perjuangan buruh, dengan alasan bahwa suara pekerja adalah bagian dari aspirasi rakyat yang harus didengar. Namun, tidak sedikit pula yang terkesan menghindar dengan dalih bahwa semua persoalan ketenagakerjaan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Jawaban semacam ini membuat massa semakin kecewa, karena mereka menganggap wakil rakyat justru menutup mata terhadap penderitaan nyata di lapangan. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan seruan dialog. Mereka mengajak serikat buruh untuk duduk bersama membahas tuntutan yang disampaikan. Namun, bagi banyak buruh, ajakan semacam itu sudah sering mereka dengar di masa lalu, tanpa pernah menghasilkan perubahan nyata. Teriakan dari massa yang memenuhi jalanan adalah bentuk kekecewaan terhadap janji-janji dialog yang tidak pernah ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Di sisi lain, Presiden akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan langsung melalui televisi nasional. Presiden menyebut aksi buruh sebagai bagian dari demokrasi, tetapi juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga. Beliau berjanji akan meninjau kembali beberapa regulasi yang dipermasalahkan, namun tidak memberikan komitmen tegas soal kapan perubahan itu akan dilakukan. Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam, ada yang menilai positif, tetapi mayoritas buruh menganggapnya terlalu umum dan tidak menjawab tuntutan inti. Aparat keamanan di lapangan juga menjadi sorotan. Hingga sore hari, aksi masih berlangsung dengan damai, meskipun beberapa insiden kecil sempat terjadi akibat dorong-dorongan di barisan depan. Polisi menggunakan pengeras suara untuk mengimbau massa tetap tertib, sementara tim keamanan internal buruh berusaha menenangkan situasi. Ketegangan ini memperlihatkan betapa rentannya aksi besar berubah menjadi keos jika tidak dijaga dengan disiplin tinggi. Namun, secara keseluruhan, buruh berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menjaga aksi tetap damai. Di ruang-ruang diskusi publik, para pengamat politik memberikan analisis tajam. Ada yang menilai respons pemerintah masih sebatas retorika politik untuk meredam situasi. Ada pula yang berpendapat bahwa aksi buruh kali ini akan menjadi titik balik dalam relasi negara dan pekerja. Jika pemerintah mengabaikan tuntutan yang sudah jelas dan masif, kepercayaan rakyat pekerja terhadap institusi negara akan semakin menurun. Inilah yang membuat aksi tanggal 30 September menjadi begitu krusial dalam sejarah politik Indonesia. Buruh di lapangan merespons pernyataan pemerintah dengan sikap waspada. Mereka tidak lagi mau terbuai dengan janji-janji manis yang tidak pernah ditepati. Dalam orasi, pimpinan Serikat Buruh menegaskan bahwa aksi ini hanyalah awal. Jika tuntutan tidak segera dipenuhi, maka mereka siap menggelar aksi lebih besar, bahkan mogok nasional yang melibatkan jutaan buruh dari berbagai sektor. Teriakan massa pun kembali menggema, kami tidak akan pulang sebelum tuntutan dipenuhi. Dengan respons pemerintah dan DPR yang dianggap belum memuaskan, aksi tanggal 30 September tahun 2025 meninggalkan pesan penting, buruh tidak lagi mudah dibungkam. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar wacana. Tekanan politik sudah mereka berikan dengan jumlah massa yang luar biasa besar. Kini, bola berada di tangan pemerintah dan wakil rakyat. Apakah mereka akan benar-benar mendengar suara buruh, atau sekali lagi membiarkan jeritan pekerja tenggelam dalam hiruk-pikuk politik? Aksi buruh serentak tanggal 30 September tahun 2025 telah mencatat sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ribuan massa yang turun ke jalan di berbagai kota bukan sekadar melakukan unjuk rasa biasa, tetapi menyampaikan pesan kuat bahwa suara rakyat pekerja tidak bisa lagi diabaikan. Dengan 3 tuntutan utama yang jelas, kenaikan upah, perlindungan kerja, dan pencabutan aturan merugikan, buruh menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan sosial yang mampu mengguncang struktur politik dan ekonomi. Dampak pertama yang paling nyata dari aksi ini adalah meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya solidaritas pekerja. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak begitu memperhatikan isu buruh, kini mulai membuka mata. Media sosial dipenuhi dengan dukungan moral, gambar-gambar aksi, serta diskusi panjang tentang nasib pekerja di tanah air. Gelombang ini memperluas jangkauan perjuangan buruh,
menjadikannya bukan hanya milik serikat, tetapi juga perjuangan seluruh rakyat yang menginginkan keadilan. Kedua, aksi besar ini memaksa pemerintah dan DPR untuk berhitung ulang dalam menyusun kebijakan. Janji-janji yang sebelumnya hanya retorika kini menghadapi ujian serius. Setiap pernyataan pejabat negara kini diawasi ketat oleh publik, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan akan diuji apakah benar berpihak pada rakyat atau hanya menguntungkan segelintir elit. Buruh telah berhasil menciptakan tekanan politik yang tidak bisa dianggap enteng. Ketiga, aksi tanggal 30 September juga membuka kemungkinan lahirnya gelombang perlawanan berikutnya. Serikat buruh menegaskan siap melakukan mogok nasional jika tuntutan mereka diabaikan. Ancaman ini bukan sekadar kata-kata kosong, karena kekuatan buruh terbukti nyata dengan keberhasilan menggerakkan massa dalam jumlah masif. Mogok nasional bisa melumpuhkan roda ekonomi, dan ini menjadi kartu truf yang disimpan buruh untuk menghadapi masa depan. Keempat, dampak psikologis dari aksi ini juga sangat besar. Buruh yang selama ini merasa lemah dan terpinggirkan kini mendapatkan suntikan kepercayaan diri. Mereka melihat bahwa jika bersatu, mereka bisa menghadapi bahkan struktur kekuasaan tertinggi di negeri ini. Semangat ini bisa menjadi bahan bakar bagi gerakan buruh di tahun-tahun mendatang, mendorong terciptanya organisasi yang lebih solid dan militan. Namun, aksi ini juga meninggalkan pekerjaan rumah besar. Buruh perlu memastikan bahwa perjuangan mereka tidak hanya berhenti di jalanan, tetapi juga masuk ke ruang-ruang kebijakan. Mereka harus mengawal janji-janji pemerintah, memperkuat lobi politik, dan memastikan ada perwakilan yang benar-benar berpihak di parlemen. Tanpa strategi politik yang matang, aksi sebesar apapun berpotensi kembali dipatahkan oleh sistem yang sudah mapan. Di mata sejarah, aksi tanggal 30 September tahun 2025 akan dikenang sebagai titik balik perjuangan buruh modern Indonesia. Tanggal ini bisa menjadi simbol kebangkitan kelas pekerja, sama halnya dengan momen-momen penting lain dalam sejarah bangsa. Bukan hanya soal protes, tetapi soal tekad untuk mengubah arah kebijakan agar lebih manusiawi, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Akhirnya, aksi ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa demokrasi hanya akan hidup jika suara rakyat benar-benar didengar. Buruh telah menunjukkan kekuatan kolektifnya, dan kini giliran pemerintah serta DPR membuktikan apakah mereka layak disebut wakil rakyat. Masa depan, perjuangan buruh masih panjang, tetapi aksi tanggal 30 September tahun 2025 telah menyalakan api yang sulit dipadamkan, api perjuangan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.